Kita akan mulai dengan LPHC. Kepada LPHC diberikan waktu maksimal 10 menit untuk bisa mempresentasikan terkait dengan hasil pelaporan tadi ya. Santai saja, tidak perlu terlalu mendetail, tapi yang penting substansinya dapat disampaikan. Jadi nanti kita akan coba melihat sebentar. Anda coba sampaikan, presentasikan seolah-olah sedang mempresentasikan kepada pimpinan komite LPH yang nanti akan dijadikan bahan untuk persiapan untuk komisi ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bu Ulfa gimana? Baik Pak, saya buka terlebih dahulu. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bisa share screen ya? Silakan share screen. Mbak Yulia, saya nggak perlu di spotlight ya, biar teman-teman nanti muncul. Assalamualaikum, Ibu Ulfa Nurofinga, dan kami ber-14 telah mengaudit usaha Woro Puji Astuti dan yang berlokasi di Kecamatan Mijen, Jalan Kali Getas, RT 3 RW 5. Kemudian kami lakukan audit ini dari tanggal 10 Desember 2025 hingga 18 Desember 2025. Kemudian terkait detail untuk hasil auditnya akan dijelaskan oleh Pak Baha. Baik, kepada Pak Baha dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Bapak Ibu sekalian, kami tim auditors sudah melakukan pengecekan ya. Share-nya salah Bu Ulfa. Oh baik, oh ya sudah. Oke, bisa ke bawah Bu Ulfa? Ya. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan pengecekan kami untuk daftar produk, ini ada 16 daftar produk dan berdasarkan nama, kemudian karakteristik, untuk nama produk tidak ada masalah ya, jadi semuanya bisa sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian untuk bahan, di sini juga kita menemukan untuk bahan untuk yang tersertifikasi halal sudah kita cek dan semuanya sudah ada sertifikatnya ya. Ke bawah lagi Bu Ulfa, terus kemudian juga ada bahan-bahan yang positive list di sini. Dan alhamdulillah tidak ada bahan yang meragukan ya di bahannya. Kemudian untuk ke bawah lagi, untuk kriteria pelaksanaan sistem jaminan produk halal dengan kriteria komitmen tanggung jawab, ada beberapa kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Ini seperti belum ada tanggal, sosialisasi belum terdokumentasi dan sebagainya. Kemudian untuk bahan ke bawah, Bapak Ibu. Bu Elva, punten ke bawah.
Nah ini, oh ini kayaknya bahan Sudah, tadi Pak. Ini harusnya sudah apakah sesuai ya. agak lambat ya, Pak? Saya share-nya. Sudah Bu. Mm-mm. Jadi untuk di bahan, eh, kalau Ya, kita cek tadi itu semuanya oke. sesuai, tapi di laporannya masih sesuai ini. Karena dibagi nih siapa yang itu kelewat. Baik, kemudian untuk produk tadi ya, namanya sudah sesuai semua. Eh, Kemudian untuk yang bawah, untuk proses produksi juga ada kelemahan. Untuk evaluasi juga masih ada kelemahan atau ketidaksesuaian, terutama di bukti pendukung. Kemudian, ya ini sudah semua kriteria sudah kita berikan penilaian. Untuk foto produk, tidak ada foto produk yang dicantumkan di SCPH ya. Jadi dan kita ya karena ini harusnya ini ada ya. Jadi pas datang harus difoto produknya, tapi karena kita latihan jadi ini di sini ditulis tidak sesuai. Oke, kemudian yang bawah untuk catatan ketidaksesuaian, terus ke bawah Bu Ulfa. Nah di sini tadi eh, beberapa ketidaksesuaian kita deskripsikan, mulai dari kriteria komitmen dan tanggung jawab, kemudian eh, dari kriteria bahan, ya. Untuk kriteria bahan ini harusnya mengacu ke atas ya. Tadi apa namanya? eh, Kalau dilihat sebenarnya di bahan udah semuanya sudah ada sertifikatnya. Terus ke bawah lagi Bu. Untuk proses produksi halal, proses produk halal ini kelemahannya belum ada SOP ya. Jadi SOP masing-masing kegiatan atau aktivitas itu belum ada, dan juga bukti pendukungnya itu belum ada. Jadi hanya ada di manual SCPH, eh, dan belum ada SOP tertulisnya. Kemudian produk, untuk produk, oke, ini untuk produk juga untuk kriteria produk, eh, lebih kepada kalau nama produk tadi sudah sesuai semua ya. Tapi untuk apa namanya bahan ini minyak minyak tadi sebetulnya sudah ada ini sudah ada. Kemudian yang belum ada foto produknya saja. Kemudian pemantauan dan evaluasi sebenarnya tadi disampaikan SOP SOP-nya belum dibuat. Jadi hanya ada di manual SJPH. Sedangkan SOP tertulisnya dan juga dokumentasi dari pelaksanaan SOP ini belum eh, ada bukti dokumentasinya. Mungkin itu dari kami, tim LPHC. Pak Aldo, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong teman-teman. Silakan. Kita mungkin presentasi semua dulu kali ya. Nanti kita baru bahas di belakang. Selanjutnya Baik, untuk Pak. LPHD, silakan. LPHD, Baik, Pak ya. Pak Aldo, terima kasih.
Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dari LPHD akan melaporkan laporan hasil audit. Pada tanggal 8 Desember, kami melakukan audit halal di kedai Pak Farid milik Ibu Woro Pujiastuti dengan alamat perusahaan yang tertera pada Jalan Kaligetas, Kecamatan Mijen. Kemudian dalam audit ini mencakup kehalalan bahan dan penerapan proses produk halal untuk 16 jenis produk makanan yang tertera pada layar PDF. Kemudian dari lampiran daftar bahan kedai Pak Carik, yang mana dari 16 bahan tersebut, 16 bahan, mohon maaf, dari 22 bahan kritis, keseluruhan bahan memiliki sertifikasi halal. Kemudian pada bahan-bahan yang positive list distripkan, dan pada produk segitiga biru memiliki sertifikasi halal, namun ada catatan yang mana perbaikan penamaan merek yang belum sesuai, yang mana di website BPJPH Brut Angel. Jadi catatan untuk produk segitiga biru. Kemudian pada implementasi kriteria SJPH, untuk manual SJPH sudah sesuai, yang mana pelaku usaha sudah memiliki manual SJPH sesuai aturan yang berlaku. Kemudian untuk komitmen dan tanggung jawab, manajemen sudah menetapkan kebijakan halal yang tertulis, kemudian membentuk tim manajemen halal, merencanakan sosialisasi dan pelatihan internal bagi karyawan. Tapi terdapat bukti pelaksanaan pelatihan internal dan keikutsertaan penyelia halal pada pelatihan eksternal yang masih belum terdokumentasi pada bagian komitmen dan tanggung jawab. Kemudian pada bagian bahan sudah sesuai semua, yang mana seluruh bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong yang digunakan telah memenuhi kriteria halal dan didukung oleh sertifikasi halal yang masih berlaku untuk bahan kritis. Untuk proses produk halal sudah sesuai juga, yang mana fasilitas produksi merupakan halal dedicated facility yang terpisah dari rumah tangga. Kemudian juga dilengkapi oleh SOP tertulis mulai dari pemeriksaan kedatangan bahan, pengisian fasilitas, proses produksi hingga tahap distribusi. Kemudian untuk implementasi proses produk halal juga sudah dijalankan dan didukung dengan adanya bukti rekaman yang sudah terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya pada kriteria SJPH produk sudah sesuai, yang mana produk yang diajukan saat audit sesuai dengan daftar produk yang ada di dokumen. Keseluruhan produk tersebut berupa makanan dan minuman halal dengan nama dan karakteristik yang tidak mengarah pada produk yang haram. Dan kemampuan untuk ketelusuran dijamin dengan catatan pembelian, produksi, dan penyimpanan dan juga penjualan. Pada tahap evaluasi dan pemantauan, pelaku usaha telah memiliki formulir daftar periksa audit dan form risalah kajian manajemen, namun belum ada bukti implementasi. Dan yang terakhir, pada informasi terdokumentasi, yang mana dokumen SJPH kedai Pak Carik sudah lengkap, mencakup kebijakan halal, SK tim manajemen halal, daftar bahan halal, alur proses, serta berbagai form dan catatan pendukung yang dipelihara dengan bukti penerapan dalam manual SJPH-nya. Dan untuk yang terlihat pada layar, yang mana 2 poin komitmen dan tanggung jawab dan juga evaluasi dan pemantauan, ada bagian yang tidak sesuai, maka pendeskripsiannya pada bagian komitmen dan tanggung jawab, pelatihan internal telah terdokumentasi dalam bentuk materi pelatihan pada manual SJPH. Namun, belum terdapatnya bukti daftar hadir, notulensi, dan juga bukti penilaian pelatihan internal.
Juga belum terdapat bukti sertifikat penyelia halal dalam mengikuti pelatihan eksternal. Dan untuk poin yang belum sesuai yaitu evaluasi dan pemantauan, yang mana penjelasannya bahwa pelaku usaha telah memiliki formulir daftar periksa audit dan form risalah kajian manajemen, namun belum adanya bukti implementasi dari kegiatan tersebut. Baik, sekian dari LPH 4, saya kembalikan ke Pak Aldo. Baik, terima kasih. Ada tambahan Ibu Bapak yang lain? Kalau dirasa cukup, kita langsung ke LPHA ya. Silakan LPHA. Bapak belum selesai nih, Pak. Boleh di-share-nya di Google Drive aja, Pak. Oh, tampilan share screen-nya. Silakan, Iya. Dak. Oh iya, sebentar ya, Pak. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kami dari LPHA akan menyampaikan hasil laporan auditnya. Audit kami dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember untuk pelaku usaha kedai kopi Pak Jari. Adapun untuk tim auditor kami sebanyak 13 personil sebagaimana terlampir. Untuk alamat perusahaan, fasilitas produksi itu berlokasi di Jawa Tengah dengan nama pemilik usaha Ibu Woro Pujiastuti. Adapun hasil dari laporan audit kami terhadap 14 produk dari pelaku usaha adalah sebagaimana terlampir. Untuk daftar bahan kedai kopi Pak Jari, secara umum ini sudah memenuhi, sudah sesuai. Namun demikian memang ada yang tidak sesuai yang akan kami jelaskan selanjutnya. Untuk list bahan ini sudah dilengkapi dengan sertifikat halal dan untuk yang positif list kami berikan not positif list dan untuk yang kritis kami tuliskan juga untuk nama produk sesuai dengan 944 KMA 944 2024. Untuk kriteria SJPH-nya, untuk kriteria nomor 1 terkait komitmen dan tanggung jawab, kami mengidentifikasi ada ketidaksesuaian yaitu terkait kebijakan halal yang sebenarnya ini sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan, namun demikian tidak ada bukti untuk sosialisasi ke semua personil, termasuk juga ke eksternal seperti itu. Nah, kemudian juga tidak ada bukti pelatihan eksternal, mohon maaf, sebagai Ketua Tim Manajemen Halal dan Norani Sri Nastiti sebagai penyedia halal belum ada ketetapannya di tim ya. Jadi kalau penetapan tim manajemen halalnya itu sudah ada berdasarkan SK yaitu Bu Woro sebagai pemilik dan Ibu Norani sebagai penyelia, namun belum melibatkan pihak atau pegawai lainnya ya. Contohnya misalkan bagian purchasing-nya belum, bagian pembelian, bagian produksi seperti itu. Kemudian juga tidak ada bukti pelatihan eksternal yang sudah diikuti oleh penyelia halal. Materi pelatihan dan soal post-test sudah ada, namun dokumentasi pelatihan dan daftar hadirnya ini belum ditemukan. Nilai positif edukasi diberikan dalam bentuk penempelan poster penerapan SJPH di lokasi. Untuk bahan, ini kami menemukan ada ketidaksesuaian
Dan temuan dari daftar bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yaitu terdapat bahan bukan positif list namun dikategorikan sebagai positif list yaitu untuk piring dan gelas, di mana dua produk ini kontak langsung dengan produk makanan seperti itu. Kemudian untuk proses produk halal ini juga ada ketidaksesuaian, ditemukan ketidaksesuaian, belum ada dokumen pendukung ketertelusuran halal bagi bahan-bahan yang terkategori sebagai positive list. Mungkin ini saya sampaikan secara general ya Bapak Ibu. Kedai kopi milik Pak Woro ini sudah membuat prosedur tertulis juga, terdiri dari seleksi bahan baru, pengembangan, penyimpanan, transportasi, produk akhir, semuanya tercantum di dalam manual SJPH. Prosedur tertulis yang dibuat sudah diimplementasikan dan bukti rekaman masing-masing juga sudah didokumentasikan. Kemudian untuk kriteria terkait produk ini sudah sesuai. Untuk kriteria evaluasi dan pemantauan ini terdapat ketidaksesuaian di mana tidak adanya bukti pelaksanaan, bukti kompetensi personil yang melakukan audit, hasil audit internal akhir laporannya itu tidak ada, dan tindakan selanjutnya setelah audit itu pun tidak ada. Jadi di lampiran hanya kosong seperti itu. Jadi bukan merupakan laporan final. Kaji ulang manajemennya sendiri itu sudah ada risalahnya, namun bukti pelaksanaannya belum ada. Untuk informasi terdokumentasinya terdapat ketidaksesuaian di mana manual SJPH ini sudah sesuai dengan 5 kriteria dan dibuat sesuai proses bisnis perusahaan, namun masih perlu dilengkapi dengan bukti atau dokumentasi terkait kegiatan sosialisasi, kebijakan, pelatihan, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Adapun terlampir untuk foto produk dari kedai kopi Pak Jarik sebagaimana terlampir. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Ibu Bapak, alhamdulillah, tepuk tangan dong Ibu Bapak. Bapak Ibu, ini hanya simulasi ya. Jadi memang saya sendiri waktunya itu tidak banyak, tetapi memang kalau Bapak Ibu nanti mengikuti sidang fatwa, karena kalau di komite kan masing-masing LPH pasti punya ya. Kalau di sidang fatwa itu ada yang online, tapi ada juga yang onsite. Mungkin kalau yang di beberapa provinsi seperti di Jawa Tengah itu onsite. Dan presentasinya secara langsung, jadi dokumen dibagikan kepada Pak Yai, kemudian nanti auditor ataupun yang menyampaikan disampaikan secara langsung. Tapi kalau yang online, saya pikir nanti secara prinsip modelnya seperti ini. Baik, selanjutnya kepada LBHB yang terakhir. Silakan setelah tadi mendengar dari A, D, C, D, dan A, mungkin apa-apa silakan ditambahkan dan tidak harus satu orang yang menyampaikan ya, boleh ada tambahan orang lain yang menyampaikan. Silakan. Baik, Bapak, izin share screen ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Iza akan
memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan laporan hasil audit halal. Baik, langsung saja dimulai. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Nama usahanya Woro Pujiastuti yang memiliki alamat di Jalan Raya Kaligetas, Kelurahan Mijen, RT 3 RW 5, Kecamatan Mijen. Kemudian ada alamat fasilitas produksinya. Kemudian untuk skala usahanya mikro dan tanggal auditnya di 8 Desember 2025. Berikut adalah nama auditor dari LPHB, yaitu yang beranggotakan ada 14 orang. Kemudian nama pejabat perusahaannya Woro Pujiastuti dan penyelia halalnya Norani Sri Nastiti. Kemudian untuk pengujian laboratoriumnya tidak ada dan jenis pendaftarannya reguler. Selanjutnya untuk pemaparannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Aji. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan hasil visitasi kami terhadap tempat Woro Pujiastuti. Pertama terkait dengan penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Di sini tercatat ada 16 produk, dimulai dari makanan berat berupa ikan mujair, ikan nila, opor ayam, sambal tumpang, bubur lemu, sampai ada beberapa jenis snack seperti ada jadah, kacang rebus, mendoan, serta ada beberapa minuman seperti kopi hitam, wedang jahe, sampai susu. Oke, kemudian terkait dengan daftar bahan, di sini kami mengurutkan pertama dari yang positif list terlebih dahulu. Di sini ada beberapa sekitar 25 bahan, mulai dari air, ada bawang, gula Jawa lengkuas, sampai ke serai, itu termasuk dengan positif list, sudah kami catat dan kami telusuri. Dan di sini terkait dengan sertifikat, bahan-bahan yang memiliki sertifikat halal, mulai dari daging ayam potong, sampai dengan produk pembersih seperti sunlight atau cairan mencuci piring, ada beberapa produk seperti produk minuman juga seperti Nescafe juga sudah kami cek terkait dengan sertifikat halalnya. Berikut tahun terbit dan juga nomor ID dari produk tersebut serta produsennya sudah kami cek juga. Kemudian ada beberapa bahan tambahan seperti piring, gelas untuk penyajian, juga terdapat kardus makanan untuk packing atau pembungkusan makanan tersebut di tempat Woro Pujiastuti seperti itu. Selanjutnya kami lanjutkan ke bagian implementasi kriteria dari SJPH pada Woro Pujiastuti untuk kriteria pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab. Di sini kami menemukan adanya ketidaksesuaian. Pertama terkait dengan kebijakan halal memang sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan Woro Pujiastuti, yakni Ibu Woro Pujiastuti itu sendiri yang bertindak selaku penanggung jawab, tetapi terdapat temuan dari tim auditor yaitu di mana perusahaan Woro Pujiastuti ini belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan juga tidak adanya tanggal mulai berlaku kebijakan halal yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada kolom tanda tangan seperti itu. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi dan komunikasi kebijakan halal di internal perusahaan itu sudah dilakukan. Di sini kami temukan terdapat 2 poster edukasi yang berjudul poster halal haram dan juga poster praktek penerapan SJPH. Tetapi ada beberapa temuan yang kami temukan saat proses audit, yaitu tidak ditemukannya informasi bukti mengenai teknis sosialisasinya, apakah poster tersebut tuh ditempelkan di bagian lingkungan perusahaan melalui foto dokumentasi atau di email ke setiap lingkungan internal maupun ke eksternal perusahaan seperti supplier seperti itu. Kemudian tidak ditemukan daftar hadir peserta dalam kegiatan pelatihan internal dalam sosialisasi kebijakan. Kemudian tidak ditemukan juga rincian kegiatan sosialisasi ini apakah dilaksanakannya pada lingkup internal saja atau sudah termasuk pihak eksternal atau suppliernya seperti itu. Serta tidak ditemukan tanggal kegiatan untuk sosialisasi tersebut. Masih di kriteria pertama, di penetapan SKT manajemen halal sudah dilakukan oleh perusahaan Woro Pujiastuti, tetapi di sini hanya melibatkan 2 orang saja, yaitu Ibu Woro selaku ketua tim manajemen dan juga Ibu Norani selaku
penyelia halal seperti itu. Dan di sini tim manajemen halal itu sudah diberikan tugas wewenang sama tanggung jawabnya, tetapi belum ditemukan keterlibatan divisi lain dalam pembentukan tim manajemen halal tersebut, sehingga kemungkinan pengelolaan atau manajemen halal pada perusahaan Woroboja Stuti tidak terbuka atau mencangkup semua divisi perusahaan. Selanjutnya masih di kriteria 1, poin terakhir terkait dengan pembinaan SDM, yaitu pelatihan internal, itu sudah dilakukan oleh perusahaan dengan mencantumkan materi dan soal evaluasi pelatihan internal, tetapi tidak ditemukan adanya tanggal pelaksanaan, kemudian daftar hadir peserta, terus foto dokumentasi kegiatan, hasil evaluasi pelatihan berupa sertifikat resmi dari perusahaan, serta tidak ditemukannya dokumen terkait dengan pelatihan eksternal yang melibatkan pihak eksternal perusahaan seperti supplier, pelatihan eksternal yang melibatkan pihak penyelia halal yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Lanjut ke kriteria kedua terkait dengan bahan, dari tim kami menyatakan bahan yang dicantumkan pada perusahaan sudah sesuai, di mana terdapat bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong yang digunakan untuk produksi sudah memenuhi kriteria halal, dan beberapa list itu sudah sesuai dengan panduan yang tertera pada peraturan pemerintah seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke proses produk halal. Di sini ada temuan yang kami dapatkan saat proses audit, yaitu SOP untuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, sampai ke penyajian belum lengkap atau belum tersedia. Kemudian diagram alirnya juga masih kurang lengkap, dan dokumen kelengkapan prosedur untuk PPH dan fasilitas produksi belum dicantumkan pada manual SJPH. Bukti selanjutnya yaitu adanya penerapan prosedur aktivitas kritis yang belum dipelihara, tidak ditemukan bukti fisik pembelian barang sampai ke pencucian fasilitas seperti itu. Dan di sini dalam manual belum menuliskan cara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Seharusnya ada keterangan apakah produk tersebut nanti akan dimusnahkan atau dijadikan pakan ternak atau mungkin tidak boleh diolah kembali seperti itu. Itu belum tertera lebih lanjut di bagian manual SJPH-nya seperti itu. Dan terakhir yaitu bukti fisik catatan penyimpanan produk juga masih belum lengkap, dan juga bahan yang digunakan dalam proses pencucian juga belum jelas statusnya seperti itu. Selanjutnya untuk produk, di sini kami nyatakan sudah sesuai, jadi daftar produknya sudah tercantum pada lampiran 6 dengan produk yang diajukan. Kemudian bahan yang dikategorikan halal juga sudah sesuai dengan PPH, kemudian tidak ada proses produksi bahan yang tidak halal selama yang dijelaskan pada manual SJPH-nya. Terus di sini ketelusuran kehalalan produk juga sudah terjamin bahwa produk yang dihasilkan hanya berasal dari daftar bahan yang disetujui dan fasilitas yang tidak terkontaminasi najis atau bahan yang diharamkan, seperti itu. Kemudian terkait dengan kriteria evaluasi dan pemantauan, di sini ada ketidaksesuaian atau temuan yang kami temui. Oke, sepertinya di tampilan ini ya terpotong ya, mohon maaf. Kalau enggak saya bantu jelaskan saja di sini. Untuk evaluasi dan pemantauan terkait dengan proses audit internal belum dilaksanakan karena formulir daftar periksa audit internal masih kosong, belum ada checklist untuk beberapa hal yang harus diperiksa. Kemudian tidak ada daftar hadir audit internal, dan pada manual SJPH mencantumkan bahwa padahal di manual SJPH itu mencantumkan bahwa audit internal itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, tapi untuk daftar periksa dan daftar hadirnya tidak ada seperti itu. Kemudian untuk kaji ulang manajemen belum dilaksanakan, dan buktinya juga masih belum terisi, serta belum ada evaluasi dari pihak manajemen seperti itu. Dan terakhir terkait dengan informasi terdokumentasi, di sini ada juga ketidaksesuaian di mana terkait tadi NIB perusahaan juga belum memiliki NIB, kemudian belum mencantumkan kategori perusahaan ini masuknya ke CV atau ke PT seperti itu. Mungkin sekian yang kami temukan melalui kegiatan audit yang dilakukan oleh LPHB terhadap perusahaan Woroboja Stuti. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Alhamdulillah sesi paparan sudah selesai.
mungkin kita sedikit diskusi ya Bapak Ibu. Nah, sebelum diskusi, kalau memang sudah selesai, boleh langsung di format PDF kan, terus diupload bersama-sama ya. Saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Terus segera WA ke masing-masing fasilitator ya. Jadi, nah nanti coba kita akan sedikit review sedikit terkait dengan paparan tadi. Sekarang silakan di-upload dulu sembari kita nanti mungkin 5 menit ya di-upload untuk terus silakan Ibu Bapak menghubungi fasilitatornya masing-masing ya. Sampaikan bahwa Bapak Ibu mohon dapat dilakukan review dan penilaian. Jangan lupa absen, Mas. Oh iya betul Ibu. Absen. Baik, kita mungkin akan mulai sharing ya, sedikit evaluasi. Saya mungkin mewakili beberapa fasilitator. Mohon izin, apakah di sini ada beberapa rekan kita yang sudah pernah mengikuti sidang di Komisi Fatwa, Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah mengikuti di sini? Pak Ahmad Bahaudin, itu Pak pernah mengikuti? Kalau di Komite Fatwa belum Pak, cuma kalau di LPPOM itu setelah kita turun ke PU, itu kita ada rapat auditor. Sama seperti ini ya. Jadi rapat auditor dulu. Nah, biasanya kalau yang ikut di Komisi Fatwa itu hanya yang tim auditor dari LPPOM-nya. Oke. Koordinator ininya, ada tim auditor, manajemen auditor ya. Baik. Jadi auditor yang ini nggak semuanya ikut gitu. Kita ada rapat auditor aja, bahas bareng-bareng. Ya, melengkapi untuk apa yang akan disampaikan Ya, betul. dan Komisi Fatwa, Ji. Ya. Ji, baik. Pak Aldo, saya pernah, tapi masih zaman yang SCH, bukan SCPH. Oh iya, coba Bu ceritakan sedikit. Online apa onsite, Bu? Kalau di Banten offline, Bapak. Offline. Oh iya, di Provinsi Banten masih onsite ya? Ya. Sama seperti waktu di Provinsi Jawa Tengah, Ji? Iya, Pak. Sampai sekarang, kalau sekarang mungkin saya udah nggak masuk ke pengurusan ya. Kalau sekarang, insya Allah masih offline juga. Oh, masih offline juga. Gimana, Bu? Boleh ring dulu sekilas. Jadi kami dari tim auditing nanti akan membacakan masing-masing dari hasil auditnya kepada Bapak Komisi Fatwa. Nanti akan disampaikan bagian mana yang kritis, terus nanti dari Bapak Komisi Fatwa akan menanggapi itu, dan mereka nanti di akhir akan mengesahkan, oh ini boleh lanjut atau tidak, seperti itu. Oh, terima kasih. Ada yang lain, Ibu Bapak? Nah, baik Bapak Ibu, ada sedikit di tahun 2025 ada beberapa penyempurnaan pada sistem. Nah, kalau dulu pada saat sebelumnya auditor itu tidak punya akun di Sihalal, Bapak Ibu. Yang punya hanya admin LPH. Nah, nanti admin LPH yang akan mengupload, menginformasikan, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang setiap auditor itu akan didaftarkan akun Sihalal auditornya. Di sini apakah ada yang sudah punya akun auditor? Belum ya, tentunya belum ya. Karena nanti kan yang mendaftarkan adalah LPH.
Nah, nanti Bapak Ibu akan punya akun auditor. Jadi nanti setelah proses akad biaya sudah selesai, selanjutnya nanti akan ada penunjukan siapa auditornya, terus nanti di akun di dashboard menunya Bapak Ibu, itu nanti ada muncul nama pelaku usaha. Nah, disitulah seluruh data-data tentang dokumen-dokumen SJPH itu ada di situ. Nah, kemudian sekilas dulu ya Bapak Ibu ya, ketika pemeriksaan sudah, kemudian pemeriksaan sudah, nanti kan akan ada revisi-revisi. Nah, yang bisa melakukan revisi itu nanti akun Ibu Bapak. Jadi bukan pelaku usaha. Pelaku usaha memang melakukan revisi-revisi atau perbaikan-perbaikan atau pemenuhan ketidaksesuaian, tapi sifatnya di luar sistem si halal. Yang bisa melakukan revisi, contoh misalkan alamat, produk, ataupun lain-lainnya ya, itu adalah auditor. Nah, setelah itu nanti misalkan ternyata sudah selesai, kemudian nanti biasanya akan dimunculkan dari sidang komisi fatwa itu akan munculkan draft KH ya. Meskipun saya belum tahu apakah dari Provinsi Banten itu mengirimkan draft KH dulu atau tidak. Nah, itu nanti juga ada namanya draft SH. Nah, hal ini dilakukan untuk juga cross-check dengan pelaku usaha. Karena kalau nanti sertifikat halalnya sudah terbit, ternyata ada yang kurang sesuai, pengajuan proses revisinya cukup memakan waktu, Bapak. Sehingga nanti memang ini dibutuhkan kejelian. Sekilas ya, informasi sekilas terkait. Nah, kemudian izin saya sedikit mereview dari aspek saya ya. Mungkin di sini ada teman-teman fasilitator yang lain, tapi saya coba diwakilkan oleh saya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, di dalam saya coba sama halnya ketika kita sidang di komite internal dulu ya, di LPH. Salah satu untuk bisa kita meyakinkan dan sebagainya kan pertama tentu kita harus cukup pandai dalam hal menyampaikan laporan. Bukan hanya laporannya saja, tetapi tentu ketika Bapak Ibu nanti menyampaikan laporan di hadapan komite ataupun nanti di hadapan komisi fatwa, harus bisa menyampaikan dengan sistematis, artinya tidak berbelit-belit, kemudian informatif, jelas apa yang harus disampaikan, jangan sampai terbata-bata. Nah, pernah ada satu kejadian di mana pada saat menyampaikan laporan itu dihentikan oleh Pak Yai karena dianggap auditornya ini tidak mampu menyampaikan dengan lengkap, terus mungkin bukan grogi ya, tetapi kalau saya mendengarnya itu yang bersangkutan sepertinya tidak siap dengan materi. Karena tidak siap dengan materi, sehingga menyampaikannya nggak bisa. Nah, oleh karena itu kan dihentikan, kemudian diminta oleh sekretaris untuk diikutkan di sidang berikutnya. Nah, tentu ini akan merugikan baik LPH ataupun nanti pelaku usaha karena akhirnya harus diulang. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu tentu tidak elok ya ketika misalkan Bapak Ibu akan presentasi tapi tidak menguasai atas apa yang dilaporkan. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dari awal Bapak Ibu harus tahu apa yang dilaporkan. Nah, misalkan ada satu kondisi tertentu Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan laporan mewakili LPH. Nah, itu bukan pelaku usaha yang Bapak Ibu audit. Itu pun juga sama, Bapak Ibu harus bisa menguasai, meskipun itu bukan auditnya Ibu Bapak ya, pelaku usaha yang dia audit Ibu Bapak. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya memahami bahwa ada beberapa yang laporannya itu menggunakan template. Ya, contoh misalkan pelaku usaha rumah potong unggas, kan mungkin skemanya menggunakan biar cepat saya menggunakan template laporan yang pernah diaudit rumah potong unggas. Tidak ada yang salah Bapak Ibu dengan hal itu ya. Tetapi yang salah adalah ketika Bapak Ibu menggunakan bukan template, dokumen yang sudah jadi, kemudian Bapak Ibu timpa, terus Bapak Ibu tidak teliti dan hanya merubah namanya, ini akan sangat beresiko terhadap kualitas laporan. Dan ini ketika ditemukan oleh sekretaris dari misalkan Komisi Fatwa, ini menjadi temuan Bapak Ibu, ini gimana kok laporannya copy paste. Nah, maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi Bapak Ibu sebisa mungkin tidak menggunakan dokumen laporan PU lain yang ditimpa. Meskipun ini kelihatannya cepat ya, tetapi ini menjadi kurang profesional. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan yang berikutnya, yang paling sering ya, adalah tidak menjelaskan profil pelaku usaha dengan detail. Contoh, alamatnya tidak lengkap. Kemudian, kalau misalkan usaha itu ada bedanya pabrik sama outlet, itu beberapa yang belum memahami. Pabrik ditulis di outlet, outlet ditulis di pabrik. Nah, ini kan harus sesuai dengan apa yang ada di SIHalal ya. Kemudian, ada beberapa yang kalau sekarang mungkin tidak terjadi, tetapi biasanya ada beberapa yang kelupaan menginput STTD. Jadi, pada saat kita melaporkan ke sidang ataupun kita kan harus sudah selesai dengan STTD ya, artinya pelaku usaha itu sudah final dengan surat tanda terima dokumen di BPJPH. Nah, itu harus dilampirkan. Nah, termasuk informasi-informasi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian terkait dengan profil, Bapak Ibu, ada beberapa yang ketika membuat laporan, itu jenis pengajuan ataupun kategori pengajuannya masih salah. Contoh, kalau tadi itu jenis pengajuannya apa Bapak Ibu? Kalau sesuai dengan KMA 748 dan 944. Jenisnya apa Bapak Ibu? Penyedia makanan dan minuman dengan olahan, Pak. Ya, Kedai. betul. Jadi kan berarti untuk jenis makanan kategorinya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Nah, ada beberapa rekan kita yang dulu itu salah Bapak Ibu. Jadi mungkin karena gugup ataupun apa sehingga tidak lengkap. Disalah gitu ya. Nah, terus kemudian yang kesalahan berikutnya yang masih terkait dengan profil dulu. Karena biasanya kan kita menggunakan soft copy. Nah, sebetulnya dari sidang Komisi Fatwa nggak mempermasalahkan terkait dengan Anda mau menggunakan soft copy terus kemudian di PDF-kan dan nggak ada. Tetapi kadangkala auditor itu lupa menjaga format. Apa sih yang maksudnya format itu? Ada yang tanda tangannya hilang separuh, jadi kepala LPH-nya itu terlalu bawah jadi kepotong. Tanggalnya salah. Kemudian masih banyak yang berwarna merah-merah begitu ya. Artinya masih draft dan sebagainya. Nah, ini harus diantisipasi. Termasuk kerapian dokumen ya, margin kanan kiri, atas bawah itu tolong diperhatikan. Ini hal sepele. Tetapi ini ketika
salah, maka bisa menjadi satu temuan yang berdampak. Ini tolong disempurnakan dan ini jadi mengulang, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke terkait dengan daftar produk, ya teman-teman. Ada banyak kejadian di mana ada ketidaksesuaian antara produk yang dilaporkan dengan produk yang ada di si halal. Mungkin karena gugup ataupun apa. Ini agak lumayan merepotkan Bapak Ibu. Jadi untuk produk ini betul-betul harus teliti ya, dari jumlah, terus satu persatu nama dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah daftar bahan. Nah, daftar bahan tentu Bapak Ibu kemarin sudah dilatih untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi dari websitenya BPJPH ataupun dari websitenya MUI ya. Nah, dan sekarang memang yang digunakan adalah basis datanya adalah websitenya BPJPH. Sehingga kita harus bisa memastikan bahwa seluruh bahan yang diinput itu telah terkonfirmasi dokumen pendukung bahannya. Nah, beberapa poin yang ada di sini tentu salah satunya adalah setiap di sidang itu kan ada kebijakan masing-masing. Tapi ada juga yang misalkan meminta bahan yang diinput itu adalah yang tidak kritis dulu ataupun yang sangat kritis dulu. Jadi yang sangat kritis berarti kan daging-dagingan dulu, kemudian nanti baru yang kritis, kemudian baru yang tidak kritis, contohnya yang positive risk. Dan ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam penulisan keterangan bahan. Jadi kan nama bahan lengkap harus sesuai. Jadi kita harus detail. Kemudian di situ keterangan diproduksi oleh dengan nomor sertifikat BPJPH, nomor sekian dan sebagainya. Termasuk keterangan ketika menjelaskan terkait dengan bahan yang tidak bersertifikat halal. Artinya bahan-bahan yang dokumen pendukungnya itu bukan sertifikat halal. Contohnya misalkan COA, MSDS, diagram alir, mungkin sampai dengan kuesioner dan sebagainya. Nah, bila mana Bapak Ibu ingin melampirkan dokumen yang penambahan, contohnya misalkan COE nomor sekian-sekian, MSD sekian-sekian dengan diagram alir terlampir, maka misalkan itu mau dikasih hyperlink misalkan gitu, yaitu dikasih kode yang jelas. Pada prinsipnya adalah bahwa pada saat kita menuliskan bahan itu baik nanti sekretaris ataupun reviewer, tim review yang akan mereview itu mudah membacanya. Jangan sepenggal-sepenggal. Jadi jangan tidak jelas gitu. Nah, ini banyak laporan juga yang dikembalikan karena faktor itu. Jadi pada saat penulisan bahan, nanti pada saat evaluasi mungkin Mas Agam akan banyak cerita juga. Nah, kemudian terkait dengan laporan implementasi sistem jaminan produk halal. Ini juga menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam laporan implementasi SJPH yang dijelaskan pada laporan di LK itu kan kita diminta untuk menyampaikan ketidaksesuaian dan kesesuaian. Sampaikan apa adanya. Kan ini kan masih open sifatnya ya, belum close. Kalau open itu memangnya ada beberapa yang memang belum dipenuhi. Nah, kalau yang close itu berarti dari pelaku usaha sudah menyelesaikan. Nah, saya tadi senang sekali laporan dari teman-teman menerangkan dengan sangat detail, menjelaskan. Contoh misalkan
eh, kriteria 1, komitmen dan tanggung jawab. Nah, di kriteria 1 kan ada 3 sub kriteria, mulai dari kebijakan halal, kemudian ada pelatihan ya, kemudian sampai dengan untuk satunya lagi berarti apa saja Ibu, saya lupa. Yang pertama adalah kebijakan halal, terus yang kedua yang terkait dengan sosialisasi ya. Iya, Pak, sosialisasi, Pak. Terus Dan yang satu lagi apa, Ibu? pelatihan sumber daya itu, Pak. Pelatihan sumber daya manusia. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu, kita harus bisa mendeskripsikan laporan itu dengan baik. Jangan cuma asal, itu sudah ada, jangan. Dituangkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun tidak boleh narasinya berlebihan juga. Nah, tapi dijelaskan. Contoh misalkan kebijakan halal, bahwa pelaku usaha telah menerapkan kebijakan halal dibuktikan dengan adanya poster yang terpasang di mana. Tetapi kalau memang itu ternyata pelaku usaha belum, ya dituliskan saja ketidaksesuaian apa. Nah, ini kan sifatnya masih open ya, kecuali nanti ketika pada saat kita menyampaikan ke sidang komisi fatwa berarti sudah close. Artinya kita harus bisa menyampaikan bahwa itu sudah terpenuhi. Meskipun ada temuan ya, ada temuan tetapi itu sudah terpenuhi. Kemudian juga yang bahan juga sama, proses produk halal, adanya SOP dijelaskan sebagainya, produk sampai dengan yang audit internal dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa di dalam sidang komisi fatwa juga meminta dokumen tambahan. Nah, ini kan sifatnya adalah pembelajaran ya. Jadi bisa jadi Pak, di dalam pengalaman saya tuh nggak ada loh orang Pak Yai minta tambahan dokumen ataupun video. Jadi contohnya misalkan begini, dalam sidang komisi fatwa itu Pak Yai meminta video pencucian peralatan kendaraan. Jadi kan ada ya yang jasa pendistribusian. Jadi video itu minta diputarkan di dalam sidang. Coba tunjukkan proses penyucian kendaraan. Jadi, nah Bapak Ibu kan berarti dokumen. Nah, nanti dikasih link Google Drive-nya saja. Jadi nanti pada saat menyampaikan di depan Pak Yai, itu tinggal klik kemudian nanti tampil videonya. Jangan sampai Bapak Ibu, loh ini videonya di mana ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan dokumen-dokumen pendukung. Apa saja? Misalkan kita sama-sama tahu bahwa untuk bahan-bahan yang sangat kritis, itu kan kita harus bisa melakukan traceability bukan hanya pada sertifikat halalnya, tetapi kita harus bisa memastikan konsistensi atas pembelian. Jadi, misalkan kalau daging, itu kan harus ada bukti pembelian. Kalau dia menggunakan supplier, kita harus bisa memastikan bahwa supplier itu membeli di RPH yang sudah halal dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan beberapa dokumen pendukung bahan yang berasal dari luar negeri. Kita harus bisa memastikan apakah dokumen itu sudah diterbitkan oleh lembaga LHLN yang sudah MRI dengan BPJPH, kita harus, nah itu dilampirkan. Dan sekali lagi bahwa di dalam format laporan, Ibu Bapak harus bisa laporannya bermutu. Salah satunya adalah ketika melakukan lampiran, itu foto ataupun dokumen yang dijelaskan, gambarnya itu jelas Bapak Ibu, tidak buram ya. Nah, karena beberapa kali saya pernah mendengar dalam sidang komisi fatwa itu, ini kok gambarnya nggak jelas, tolong mintakan lagi. Nah, sampai sini apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah sudah ngantuk? Belum ya?
Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Boleh. Begini, Pak, misalnya kita mengaudit suatu perusahaan air mineral ya, Pak ya, atau air minum kemasan. Nah, secara bahan produksi itu sudah sesuai dengan kriteria, Pak. Namun misalnya itu mereka memiliki sertifikat analisis untuk kadar kandungan E. coli-nya, Pak, dalam air tersebut. Nah, ternyata masih tinggi. Sedangkan waktu auditnya ini kita 15 hari ya, Pak. Kalau melakukan analisis ulang itu perlu 15 hari kerja. Nah, itu seperti apa, Pak? Apakah kita lanjutkan dulu saja ke sidang dengan rekomendasi harus melakukan analisis ulang atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, Ibu. Ini menarik ya. Tapi hal tersebut sering terjadi. Jadi, pertama adalah di dalam LPH sendiri kan ada tim review, ya, tim reviewer, yang sebetulnya kita itu bisa menduga apa saja sih yang nanti akan menjadi kebutuhan di Komisi Fatwa. Nah, tetapi memang kan tetap keputusan tertingginya ada di Pak Yai ya. Nah, kalau misalkan terjadi begitu, kan di dalam mekanisme yang diatur dalam regulasi, Bapak Ibu kemarin tuh semua auditor, termasuk saya sih belum ya, cuma saya dapat bukan broadcast, WA dari BPJPH kepada yang terhormat Ibu Eri Sulistiati. Anda telah melampaui batas pemeriksaan atas pelaku usaha, atas nama siapa, nomor registrasi berapa. Wah, Ibu kan langsung panik juga ya. Terus kan habis itu melaporkan ke LPH. Teman-teman saya mau dapat ini ya. Nah, ternyata teman-teman yang lain juga sama, dapat semua. Tapi memang sesuai dengan PU-nya masing-masing. Nah, sepertinya BPJP sedang mulai melaksanakan regulasi. Nah, kalau menurut mekanisme, maka LPH berhak mengajukan penambahan waktu. Ya. Nah, bila mana misalkan kasusnya seperti tadi air mineral tadi, kan kasusnya adalah adanya permintaan lampiran terhadap kandungan E. coli ya, karena kan halalan thayyib ya. Maka ya kita bisa melakukan penambahan waktu, meminta penambahan waktu. Dan yang paling penting adalah kita juga harus mengkomunikasikan ini dengan pelaku usaha ya. Nah, kemudian di dalam mekanisme sidang yang saya tahu bahwa misalkan Ibu kan sudah mengikuti sidang. Nah, kemudian dari sidang itu ada beberapa ketidaksesuaian yang harus dipenuhi. Nah, penyelesaian ketidaksesuaian ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah Anda cukup mengirimkan ke sekretariatan sidang bahwa misalkan Ibu Eri ini ada temuan ya, coba kirimkan bahwa ini memenuhi. Nah, dengan mengirimkan itu berarti sudah close. Ya. Tetapi ada juga yang memang Pak Yai itu karena satu keraguan-raguan dan sebagainya, minta khusus untuk temuan itu disampaikan ulang pada saat sidang berikutnya. Tetapi saya pikir bukan masalah dokumennya ya, tapi untuk hal yang mungkin lebih kompleks. Jadi Pak Yai mau minta mendengarkan langsung terkait bagaimana mekanisme prosesnya misalnya. Tapi kalau cuma catatannya adalah lampirkan dokumen, ini juga sekarang sebetulnya sedang menjadi PR. Contohnya kan di beberapa LPH itu, di beberapa di Jakarta itu kan ada lampiran air ya, tapi di beberapa daerah itu masih ya kan aman ya secara air. Tapi itu artinya ini menjadi hak prerogatifnya sidang, Bu. Tidak semua. Tetapi kurang lebih pada kesimpulannya adalah
LPH berhak mengajukan penambahan waktu. Nah, beberapa LPH, nah, kemarin saya dengar itu ya, ada yang sampai udah 500 hari, Bu. Kebayang nggak sih teman-teman, 500 hari dihapus gimana, nggak dihapus gimana? Karena pelaku usahanya katanya nyerah gitu ya. Kalau udah pelaku usahanya nyerah kan ya repot juga, Bu ya. Nah, ini juga pembelajaran sih. Nah, mungkin itu Bu Eri, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih ya Pak. Jadi nanti keputusannya setelah sidang fatwa berarti ya Pak ya? Betul. Nanti tetap misalkan ternyata ya waktunya nggak cukup ya minta tambahan waktu gitu ya. Bapak Ibu, ngapunten ini, apakah sudah upload? Saya boleh ketik angka 1 kalau yang sudah upload. Jadi nanti saya bisa WA fasilitatornya. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau di sini ada Ibu Komalasari, Ibu Komalasari ada? Baik, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jika untuk sesi role play ini cukup, Bapak Ibu boleh diberikan kesempatan untuk memperbaiki tugas ya. Terus nanti kita akan istirahat pukul berapa Bapak Ibu? Barangkali Bapak Ibu lupa. Jam berapa tugasnya? Pukul 15 ya. Jadi nanti Ibu Bapak silakan untuk perbaikan. Jadi saya berharap di pengumuman ini tidak ada satupun peserta yang pending tugas. Ya. Dan semuanya bisa dinyatakan untuk selesai. Kemudian nanti pukul 15.30 kita akan ada evaluasi sampai dengan 16.30 dan 16.30 kita akan post test dengan dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan closing ya. Demikian, silakan sambil dikerjakan, tidak apa-apa, nggak usah juga live ya. Terus segera untuk koordinasi dengan fasilitatornya masing-masing. Kalau misalkan ada pertanyaan juga silakan. Sudah semua ini? Sudah upload semua Bapak Ibu? Belum, Pak. Sudah ya? Kalau misalkan yang sudah tidak apa-apa, sembari istirahat silakan. Kita istirahat lebih awal, tapi nanti kita masuk lagi Saya belum upload LK4 Pak. Belum Pak. Oh ya, belum ya Pak? Belum. Ada teman saya juga ada yang belum. Mau direvisi dulu sebentar Pak. Baik, nggak apa-apa. Silakan menggunakan Zoom ini Pak. Aldo. Pak Aldo izin Pak Aldo. Ya Pak, silakan. Iya Pak, itu kan saya tadi coba cekin absen, izin Pak, saya cekin absen semua dari yang sesi kemarin awal sampai yang terakhir. Ternyata itu ada skip 1 di uji 1. Seingat saya sih saya udah absen karena tugas sudah saya kirim. Ternyata di situ terdaftar tidak absen. Itu gimana Pak? Boleh atau harus ada apa gitu Pak? Nanti saya rekap dulu Pak, nggak apa-apa. Yang penting ini nggak boleh absen lagi nih. Baik. Siap, udah tutup sih semua, tinggal nanti yang terakhir, sesi yang terakhir. Ada yang lagi Cuma bareng satu bolong itu Pak. Pak Matlail Fajar nggak nih? Kayaknya nggak diterusin Pak peluangnya Pak. Kenapa ya Pak? Sayang sekali ya. Sebenarnya dari hari pertama itu kan dia pada posisi itu nggak ngobrol dengan saya ya, nggak tahu kalau dengan yang lain.
itu pada posisi memang eh, tidak 100% mantap gitu Pak untuk mengikuti itu. Kelihatannya ya, ini kesan saya ya. Pak dosen Karena ya. kan sekamar dengan saya Pak di Oke. itunya. Jadi malam malam pertama apa pas hari pertama itu dia datangnya pagi Pak. Nggak sore atau malamnya. Oke. Tapi maksud saya begini, Pak. Ini kan masih ada waktu, ya. Saya Dan akan hubungi Pak, saya akan menghubungi. Cuma kalau umpamanya di kontak susah dihubungi, nggak diangkat-angkat ya ya susah juga Pak. bolehlah yang bareng satu lembaga ya, Pak. Ya. Ini sayang, maksudnya sayang sekali kalau misalkan ini. J. Oke, silakan Bapak Ibu sambil dikerjakan ya. Nanti kalau yang sudah boleh istirahat dulu, tapi jam 15.30 masuk ya. Sama pastikan tugas 1, 2, 3-nya selesai ya. Udah, tinggal 4 saya Pak. Alhamdulillah. Silakan kalau yang sudah boleh istirahat. Itu masih. Oh, iya.